Halo, ketemu saya lagi Dan Alphonse. Apa kabar? Semoga semua baik-baik dan tetap sehat. Sebentar lagi Natal akan datang dan pertanyaannya, apakah kita masih antusias menyambut Natal tahun ini? Apakah Natal tahun ini masih semeriah Natal tahun-tahun yang lalu? Tidak bisa dipungkiri memang bahwa pandemi tahun ini membuat segala sesuatu berubah. Bahkan bisa jadi tahun ini semangat kita sebagian menurun untuk merayakan Natal. Bisa dirasakan dan bisa dibayangkan bahwa Natal tanpa perayaan, tidak ada pesta, tidak ada kumpul-kumpul, dan juga membayangkan Natal di rumah saja rasanya garing banget. Ya, ikut misa dari rumah, nyanyi lagu Natal sendiri, doa sendiri, dan juga makan-makan sendiri. Sedih banget rasanya. Namun teman-teman, Natal sebenarnya adalah bercerita tentang harapan. Dan harapan ini seharusnya mendatangkan sukacita bagi kita semua. Jangan menggantungkan sukacita kita pada perayaannya. Jangan pula menggantungkan sukacita kita pada suasananya. Apalagi hal materi yang akan kita harapkan untuk didapatkan di hari Natal. Namun gantungkanlah sukacita kita hanya pada Yesus, Sang Harapan itu sendiri. Kali ini saya akan secara singkat menjelaskan mengapa Yesus adalah harapan dan sukacita kita. Pertama, karena Yesuslah yang menjadi perantara kita dengan Bapa. Dialah yang merobek tirai antara ruang kudus dan ruang maha kudus, yang menandakan bahwa kita dapat bertemu dengan Bapa muka dengan muka, ya, tanpa ada penghalang di dalam doa dan di dalam penyembahan. Dan juga karena Yesuslah kita memiliki satu kepastian atau satu jaminan akan pengampunan dosa dan untuk hidup kekal bersamanya di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan namanya, yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita, kita dapat baca di dalam Lukas 2 ayat 23, ini adalah tujuan kedua Yesus lahir bagi kita. Ia menjanjikan penyertaan. Dengan kata lain, ia menjanjikan penjagaan, perlindungan, dan juga pertolongan, serta selalu bersama dengannya dan kasih yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Teman-teman, di sebuah barbershop atau tukang cukur, terlibatlah percakapan antara tukang cukur yang seorang ateis dengan seorang pria yang sedang dicukur rambutnya. Di dalam percakapan itu terdengar seperti ini. Apakah Anda seorang yang percaya Tuhan? Tanya si tukang cukur. Ya, jawab pria tersebut. Ah, saya sama sekali tidak percaya adanya Tuhan, sambung tukang cukur. Coba Anda pikir, kalau Tuhan itu ada, mengapa masih banyak orang stres yang berkeliaran di jalan? Mengapa banyak orang yang saling bunuh karena dendam? Mengapa banyak orang yang Tuhanmu biarkan bunuh diri karena putus harapan? Dan mengapa banyak orang kelaparan yang tidak mendapat makan sama sekali? Semua tentang Tuhan itu hanya omong kosong, kata tukang cukur dengan sedikit emosi. Si pria itu tidak menjawab. Dan mungkin karena dia khawatir kalau berdebat dengan tukang cukur, nanti potongan rambutnya akan menjadi aneh. Setelah selesai, pria tersebut membayar dan mengucapkan terima kasih lalu pergi. Namun belum sampai 5 menit, tiba-tiba pria tersebut kembali masuk dan berseru, "Saya tidak percaya ada tukang cukur." Si tukang cukur kaget dan menjawab, "Loh, bukannya saya baru saja mencukur rambutmu? Kenapa sekarang Anda malah mempertanyakan keberadaan tukang cukur? Ada apa dengan Anda?" Lalu si pria bertanya lagi, "Kalau tukang cukur itu ada, mengapa yang di luar sana masih banyak orang yang rambutnya aut-autan gak jelas? Ada yang gondrongnya aneh, ada juga yang potongannya pokoknya mengerikan. Pokoknya tukang cukur itu sebenarnya tidak ada." Tukang cukur sejenak tertegun lalu ia tertawa sambil menjawab, "Ah, itu kan karena mereka tidak pernah datang kepada saya untuk dirapihkan rambutnya. Kasih tahu ke mereka, saya tukang cukur ada di sini, saya ada untuk mereka."
Lalu pria itu pun tersenyum sambil memegang pundak tukang cukur lalu menjawab, "Pak, begitulah dengan Tuhan. Tuhan ada untuk kita dan juga untuk mereka semua. Masalahnya adalah kita yang tidak pernah mau datang padanya untuk mengalami kebaikan dan penyertaannya di dalam hidup kita." Teman-teman, di malam yang suci ini, mari kita bersuka cita. Karena Yesuslah, maka kita tidak perlu lagi memikul beban kita sendiri. Ia ada untuk menolong kita. Bila kita sedih, ceritakanlah pada Yesus. Karena ia mengerti air mata dan akan menghibur kita. Bila kita sakit, berserulah kepada Yesus. Karena ia adalah dokter yang ajaib. Jangan pernah lagi merasa hidupmu sendirian. Jangan lagi memikul beban hidupmu sendiri. Namun undanglah Yesus masuk dalam hidupmu dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Dan percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat di dalam hidupmu. Selamat Natal teman-teman dan selamat bersuka cita di dalam dia. Dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.